Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada umumnya orang berpendapat bahwa percaya sebelum melihat bukti itu konyol. Bagaimana kalau ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita percaya itu? Maka tidak mengherankan jika Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas memang tidak ada bersama murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus menyatakan diri pada mereka. Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Thomas tidak ada di sana. Mungkin dia memang memilih untuk menyendiri dan tenggelam di dalam duka cita dan keputusasaan, atau ada alasan lain. Tetapi yang jelas, Tuhan Yesus tidak menjumpai Thomas ketika dia memisahkan diri dari komunitasnya. Tuhan Yesus baru menemui Thomas secara pribadi ketika dia sudah bergabung dengan mereka lagi. Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mendengar itu, Thomas tidak berani berkata apa-apa lagi kecuali menjawab, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Kita boleh meragukan manusia, sebab manusia memang seringkali tidak dapat dipercaya. Atau kalaupun bisa dipercaya, manusia itu sangat terbatas, belum tentu mampu mewujudkan apa yang dia janjikan. Tetapi jangan pernah meragukan Tuhan, sebab Dia bukan hanya mau, tetapi juga berkuasa untuk selalu menepati semua yang telah difirmankannya. Thomas sudah mengikuti Tuhan Yesus, mendengar semua yang difirmankannya dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia memang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit seperti murid-murid yang lain, tetapi dia mendengar kesaksian mereka. Selain itu, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus juga telah berkali-kali mengatakan hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi dia untuk tidak percaya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bukan berarti Thomas tidak berbahagia, tetapi bahwa orang yang setelah melihat tanda ajaib lalu percaya itu biasa. Alangkah baiknya jika Thomas percaya walaupun tidak melihat. Saat ini, karena berbagai hal buruk menimpa, apakah iman kita goncang seperti Thomas? Jangan takut untuk mengakuinya dengan tulus dan jujur, sebab Tuhan peduli dan tidak pernah menyerah untuk membuat kita mengerti. Selain itu, jangan sekali-kali meninggalkan gereja sebagai komunitas orang percaya, sebab komunitas orang percaya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menjaga dan memulihkan kita. Meninggalkan komunitas ketika iman sedang goyah berarti membawa diri sendiri ke dalam bahaya untuk terhilang selamanya. Sebaliknya, tetap bertahan dalam komunitas walaupun sulit, berarti kita membuka diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipulihkan. Tuhan rindu menjumpai kita seperti Dia menjumpai Thomas. Tetapi apakah kita juga rindu berjumpa dengannya? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami jikalau kami sering meragukan Tuhan atau tidak percaya seperti Thomas. Terima kasih karena Engkau selalu sabar menghadapi kami. Berikan kami Tuhan kepekaan untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.